Ruangan rapat orang tua di SMP Negeri 5 Jakarta terasa sesak oleh udara yang panas dan penuh tuduhan. Ibu kepala sekolah berdiri di depan mikron dengan suara lantang yang menggema ke seluruh ruangan. Kami tidak bisa membiarkan keluarga seperti milik Ibu Sinta ini menjadi contoh buruk bagi anak-anak lain. Dua wanita hidup bersama itu pengaruh buruk. Semua mata langsung tertuju padaku dan Rina yang duduk di baris belakang. Jantungku berdegup kencang sampai rasanya mau copot. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, Andi putraku yang baru berusia 12 tahun tiba-tiba berdiri dari kursinya. Suaranya jelas dan tegas memecah keheningan. Ibu Sinta dan Ibu Rina adalah ibu saya berdua. Mereka tidak pengaruh buruk apapun. Ruangan langsung hening seperti kuburan. Aku melihat wajah Rina memucat di sampingku, tangannya gemetar mencengkeram pinggiran kursi. Semua ini bermula 6 tahun lalu ketika aku masih menjadi istri Pak Budi, seorang pegawai negeri yang sibuk. Pernikahan kami sudah retak sejak lama. Andi kecil sering sakit karena kami jarang bertemu sebagai keluarga. Suatu sore di kantor tempat aku bekerja sebagai guru, aku bertemu Rina. Dia baru pindah dari Surabaya menjadi guru seni. Senyumnya yang tenang dan cara dia mendengarkan ceritaku tentang hari-hari berat membuatku merasa dilihat untuk pertama kalinya. Kami mulai berteman dekat. Lama-lama perasaan itu tumbuh tanpa bisa ditahan. Aku takut. Indonesia bukan tempat mudah bagi perempuan seperti kami. Tapi Rina selalu bilang kita tidak salah mencintai Sinta. Cinta tidak memilih siapa yang boleh dicintai. Setelah cerai dengan Budi, aku memilih tinggal bersama Rina di rumah kecil di pinggir Jakarta Selatan. Andi ikut denganku. Awalnya dia bingung, tapi Rina sabar sekali mengajarinya melukis dan bermain bola. Andi mulai memanggil Rina Ibu Rina dengan senyum lebar. Kami pikir kami bisa hidup tenang. Kami salah besar. Tetangga mulai bisik-bisik. Keluarga Budi mengirim surat ancaman. Ibu kandungku bahkan tidak mau bicara lagi. Tapi kami bertahan karena Andi bahagia. Sampai hari ini. Sampai rapat orang tua yang seharusnya biasa saja berubah menjadi neraka. Setelah Andi bicara tadi, ibu kepala sekolah terdiam beberapa detik lalu menggelengkan kepala. Ini bukan tempat untuk urusan pribadi kalian. Rapat ditunda. Ibu Sinta dan Ibu Rina silakan keluar. Kami berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Andi menggenggam tanganku erat. Ibu jangan takut. Aku sayang ibu berdua. Di mobil Rina menangis pelan. Kita harus bicara Sinta. Ini sudah terlalu jauh. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu badai baru saja dimulai. Malam itu telepon dari ibuku berdering. Sinta, kamu sudah gila. Seluruh keluarga malu karena kamu. Pulang sekarang atau jangan pernah lagi panggil aku ibu. Keesokan paginya berita sudah menyebar ke seluruh grup wa orang tua murid. Pesan masuk bertubi-tubi di Ibu Sinta, tolong pikirkan anak-anak kami. Ini tidak normal. Rina duduk di meja makan dengan wajah pucat sambil memegang ponselnya. Sinta, kakakku di Surabaya juga sudah tahu. Dia bilang kalau aku tidak pisah darimu dia akan memutus hubungan. Aku merasa dunia berputar. Andi masih tidur di kamarnya, tidak tahu kalau sekolahnya sudah jadi medan perang. Aku ingat dulu ketika aku memutuskan cerai dengan Budi, ibuku bilang kamu egois Sinta. Pikirkan Andi. Sekarang kata itu kembali lagi, tapi kali ini lebih tajam. Siang harinya Budi, mantan suamiku, datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Wajahnya merah padam. Kamu bawa anakku hidup dengan itu. Pengadilan akan dengar ini Sinta. Aku mau hak asuh Andi kembali. Rina berdiri di belakangku, tangannya memegang bahuku pelan, tapi aku merasakan getaran ketakutannya. Aku menjawab dengan suara yang berusaha tenang, Budi, Andi bahagia di sini.
Dia memanggil kami berdua ibu dan itu bukan kejahatan. Budi tertawa sinis kebahagia. Di depan umum anakku jadi bahan tertawaan. Kamu pikir aku akan diam saja? Dia pergi sambil membanting pintu. Malam harinya aku dan Rina duduk di teras rumah kecil kami. Langit Jakarta gelap penuh polusi. Rina memegang tanganku, Sinta, kalau kita pisah sementara mungkin Andi akan lebih aman. Aku tidak mau jadi alasan dia kehilangan segalanya. Kata-katanya seperti pisau. Aku menatapnya lama. Rina yang selalu kuat sekarang terlihat rapuh. Aku ingat bagaimana dia meninggalkan keluarganya di Surabaya demi aku. Bagaimana dia belajar memasak rendang karena Andi suka. Tidak, Rina. Kita tidak akan lari. Kita sudah janji akan hadapi bersama. Tapi dalam hati aku ragu. Apakah aku egois? Apakah cinta kami layak membuat Andi menderita bullying setiap hari? Keesokan paginya Andi pulang sekolah dengan mata sembab. Teman-temannya mengejek, kamu punya dua ibu. Itu dosa besar. Aku memeluknya erat sambil menahan air mata. Rina memasak sup ayam awrit Andi tapi suasana makan malam terasa berat. Telepon dari adikku menyusul, Kak Sinta, ibu nangis semalaman. Tolong pikirkan nama baik keluarga. Kamu bisa hidup normal lagi kalau mau. Aku tutup telepon dengan tangan gemetar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di depan cermin melihat wajahku yang lelah. Apakah aku ibu yang baik? Atau aku hanya perempuan yang egois ingin bahagia sendiri? Hari ketiga setelah rapat orang tua sekolah mengirim surat resmi. Kami sarankan Ibu Sinta mempertimbangkan pendidikan Andi di sekolah lain demi kenyamanan semua pihak. Rina membaca surat itu berulang kali lalu meletakkannya di meja dengan tangan gemetar. Mereka ingin kita pindah, Sinta. Seperti kita penyakit. Aku melihat Andi yang sedang belajar di ruang tamu. Dia pura-pura tidak dengar tapi bahunya yang tegang mengatakan lain. Aku tahu dia kuat tapi dia masih anak kecil. Malam itu kakakku datang ke rumah. Dia yang dulu paling dekat denganku sekarang memandangku seperti orang asing. Sinta, kamu ingat waktu kecil kita? Ibu selalu ajar kita jalan yang benar. Ini bukan jalan yang benar. Lepaskan Rina. Pikirkan Andi. Budi sudah siap ambil hak asuh. Rina berdiri di dapur mendengar semuanya tapi tidak keluar. Aku merasa seperti diadili. Kak, aku mencintai Rina. Dia membuatku bahagia. Andi juga bahagia. Kakakku menggeleng bahagia sementara. Besok-besok Andi akan bingung sendiri. Kamu mau dia tumbuh dengan stigma seumur hidup. Dia pergi meninggalkan aku sendirian dengan pertanyaan yang sama. Pagi berikutnya Rina mengajak Andi ke taman dekat rumah. Aku melihat dari jendela bagaimana Rina mengajari Andi melukis pohon. Andi tertawa lepas untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Hati aku hangat tapi juga sakit. Apakah aku harus mengorbankan ini semua demi normal? Siang harinya mantan rekan kerjaku yang juga orang tua murid menelepon Sinta, aku dengar kabarnya. Ma, ya tapi aku harus bilang ini untuk kebaikan Andi. Mungkin kalian perlu terapi atau sesuatu. Aku tutup telepon dengan marah tapi air mata sudah jatuh. Rina masuk ke kamar dan memelukku dari belakang. Kita kuat, Sinta. Ingat janji kita. Tapi tekanan semakin berat. Ibu mertua lama Budi datang ke sekolah Andi dan bicara dengan guru. Berita semakin menyebar. Andi mulai diam lebih banyak. Suatu malam dia bertanya, Ibu, kenapa semua orang marah sama kita? Aku tidak bisa jawab. Rina menangis di kamar mandi malam itu. Aku tahu dia merasa bersalah. Mungkin aku yang salah, Sinta.
Aku yang datang ke hidupmu. Aku memeluknya erat, kamu bukan salah. Kamu adalah jawaban doaku. Tapi dalam hati aku mulai retak. Minggu berikutnya Budi mengajukan gugatan hak asuh ke pengadilan. Surat panggilan datang melalui pos, aku membacanya berkali-kali sampai hurunya kabur karena air mata. Rina duduk di sampingku, tangannya dingin. Kita harus lawan Sinta. Andi tidak boleh dipisah dari kita. Andi mendengar percakapan itu dari kamarnya. Dia keluar dengan mata merah. Ayah mau ambil aku. Aku tidak mau, ibu. Aku mau tinggal sama ibu Sinta dan ibu Rina. Kata-katanya membuatku semakin yakin tapi juga semakin takut. Keluargaku mengadakan pertemuan besar di rumah ibu. Aku dipaksa datang sendirian. Kamu harus pilih Sinta, kata ibuku dengan suara dingin. Kami sudah bicara dengan Ustadz. Ini dosa besar. Kalau kamu tetap dengan Rina, jangan harap kami bantu lagi. Adikku menambahkan, lihat Andika. Dia mulai sering sakit kepala karena stres. Ini karena kamu. Aku pulang malam itu dengan hati hancur. Rina menunggu di teras. Wajahnya penuh harap tapi aku hanya bisa memeluknya tanpa kata. Di sekolah Andi mulai dibully lebih parah. Teman-temannya menolak main dengannya. Guru memanggil kami. Andi perlu lingkungan yang lebih stabil, ibu. Rina pulang dengan tangan mengepal, mereka ingin kita menyerah Sinta. Malam itu kami bertengkar untuk pertama kalinya. Aku bilang mungkin kita memang harus pisah sementara Rina. Demi Andi. Rina menatapku dengan mata penuh luka, jadi kamu menyerah. Setelah semua yang kita lewati. Aku menangis, aku tidak tahu lagi apa yang benar. Rina keluar rumah malam itu dan tidak pulang sampai pagi. Pagi harinya dia kembali dengan mata bengkak. Aku hampir pergi Sinta. Tapi aku ingat janji kita. Kita lawan bersama. Kami memeluk Andi bertiga di ruang tamu. Tapi gugatan Budi terus berjalan. Pengacara bilang kemungkinan besar Budi menang karena struktur keluarga tidak normal. Aku merasa seperti sedang tenggelam. Sidang pertama di Pengadilan Keluarga Jakarta berlangsung tegang. Budi membawa saksi dari keluarganya yang bercerita tentang pengaruh buruk yang aku berikan pada Andi. Pengacaraku berusaha membela tapi hakim terlihat ragu. Andi dipanggil sebagai saksi. Dia berdiri kecil di depan hakim dengan suara bergetar, saya sayang ibu Sinta dan ibu Rina. Mereka ajar saya jadi orang baik. Ayah jarang datang. Ruangan hening. Budi menunduk. Tapi sidang ditunda. Di luar pengadilan ibuku menunggu. Sinta, pulanglah. Ibu makan kamu kalau kamu pisah dari Rina sekarang. Rina berdiri di belakangku diam saja. Aku merasa seperti di persimpangan jalan. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Aku ingat semua momen kecil. Rina yang bangun tengah malam ketika Andi demam. Rina yang mengajari Andi berdoa dengan cara yang penuh kasih. Apakah aku bisa hidup tanpa itu? Keesokan harinya tetangga kami yang dulu baik tiba-tiba memasang spanduk keluarga normal di depan rumah mereka. Anak-anak sekolah melempar batu kecil ke pagar kami. Andi mulai menangis setiap malam. Rina mengusulkan kita pindah ke kota lain Sinta. Mulai baru. Tapi aku tahu itu bukan solusi. Masalah akan mengikuti. Suatu sore kakakku datang lagi, kali ini dengan nada lebih lembut, Sinta, aku lihat kamu menderita. Lepaskan Rina. Kami akan bantu kamu lawan Budi. Aku hampir goyah. Tapi Andi yang mendengar semuanya keluar dari kamar, ibu jangan dengar siapapun. Aku pilih ibu berdua. Selamanya. Kata-katanya seperti cahaya di kegelapan. Rina menangis dan memeluk Andi.
Aku tahu saat itu aku tidak bisa mundur lagi. Kami bertiga duduk di lantai ruang tamu berjanji akan lawan sampai akhir. Sidang kedua berlangsung 2 minggu kemudian. Kali ini Andi diminta bicara lebih panjang. Dia berdiri tegak meski suaranya kecil. Ibu Sinta melahirkan saya. Ibu Rina mengajari saya mencintai. Mereka berdua ibu saya. Kalau ayah ambil saya akan sedih selamanya. Hakim terdiam lama. Budi akhirnya mundur. Saya tarik gugatan, katanya pelan. Ruangan bertepuk tangan kecil. Pulang ke rumah kami bertiga memeluk lama sekali. Rina berbisik, kita menang Sinta. Tapi kemenangan itu tidak mudah. Ibu masih belum bicara denganku. Beberapa tetangga masih menatap sinis. Tapi Andi sekarang berjalan lebih tegak ke sekolah. Dia bilang aku bangga punya 2 ibu. Beberapa bulan kemudian kami pindah ke rumah baru di pinggiran Jakarta. Rina membuka studio seni kecil. Aku kembali mengajar dengan kepala tegak. Keluargaku pelan-pelan mulai melunak. Ibu akhirnya datang berkunjung dan memeluk Rina meski kaku. Asal Andi bahagia, katanya pelan. Tapi luka masih ada. Setiap kali ada rapat orang tua baru aku masih merasa was-was. Rina masih kadang menangis di malam hari mengingat semua tuduhan. Aku belajar bahwa cinta kami harus dibayar mahal setiap hari. Tapi melihat Andi tertawa sambil memanggil Ibu Sinta, Ibu Rina, semua harga itu terasa sepadan. Kini ketika aku melihat ke belakang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar memperjuangkan cinta ini? Apakah seorang ibu harus mengorbankan kebahagiaannya demi norma masyarakat atau justru memperjuangkan cinta sejatinya agar anaknya belajar bahwa keberanian mencintai adalah pelajaran paling berharga? Kamu yang membaca cerita ini, apa pendapatmu, benar atau salah?